I can say I'm okay right now. Yeah. I'm good. It's different, but I'm good. It's a different good. InsyaAllah. Silakan duduk BCL. Iman silakan, boleh saya duduk di atas? Baik, sekali lagi berikan tepukan untuk BCL dan juga Iman Tang. BCL ini rakan-rakan media kita di Malaysia. Mereka semua adalah nama-nama besar di dalam negara kita Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada rakan-rakan media yang hadir, yang tak sabar-sabar, yang teruja sebenarnya. Dan BCL, kami juga ingin mengucapkan happy anniversary. Semalam 8 hari bulan November 2022, 14 tahun usia perkahwinannya. Ini pertama kali kembali lagi ke KL, which is saya selalu bilang my second home. I'm a bit nervous sebelum datang ke KL, having days of anxiety karena kembali ke tempat di mana there's a lot of memories dari tahun 2007. Pertama kali saya bertemu dengan Ashraf, selalu bolak-balik ada di KL, Yeah. so I call it my second home. Jadi ya, but I'm preparing myself. I think it's time for me untuk bisa beranikan diri untuk kembali ke rumahnya Ashraf. Since 2020 baru sekarang anda kembali ke atau sebelum ni memang maknanya 2 tahun tu memang gap yang panjang. This is your first time in Malaysia. Karena kan di Malaysia juga I think belum bisa bebas keluar masuk, di Indonesia pun belum bisa. Tapi memang untuk Malaysia sendiri is very special karena it's different feeling. It's not just like coming to another country, tapi because this is the second home, then I think if someone has gone through that period of life gitu ya, it's not easy untuk kembali ke tempat dengan segala memory. I survive at home in Jakarta. Every corner reminds me of Ashraf, tapi I stay there 8 bulan, tidak keluar dari rumah, sama sekali tidak bertemu dengan orang lain dari luar. It's just at home dengan orang yang di rumah, dengan adik saya, dengan my parents, my son, dengan ibunya Ashraf, pada saat itu menemani saya di Jakarta. Everyday crying, tapi finally after dijalani, then I feel more acceptance. I can say I'm okay right now. Yeah. I'm good. It's different, but I'm good. It's a different good. InsyaAllah. Yeah. Jadi kayak untuk ke Malaysia tuh memang harus membutuhkan kekuatan lagi. Siapa yang mendorong kekuatan itu BCL? Selain diri sendiri. Selain diri sendiri, kekuatan buat diri saya tentu saja anak saya mungkin lebih memberikan responsibility to be a single mother, itu pastikan besar sekali ya untuk bisa menjalani. Saya rasa untuk bisa menerima apa yang terjadi, untuk anak saya bisa menerima apa yang terjadi, saya harus bisa. Untuk anak saya bisa bahagia karena hidupnya insya Allah masih panjang, saya pun harus bisa bahagia. Is Noah harus here bisa survive. in Malaysia today? Noah lagi sakit. Oh ya? Bagaimana keadaan dia sekarang? Sakit? He's okay now. He's better. Yeah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Sangat kuat lagi sakit mungkin di Jakarta ya. Dan anda berada di sini untuk kerja. Iman Tang yang membawa nama-nama besar dalam industri juga, So I say insyaAllah pasti. I still remember promise dong. Harus. Kita kan family kan, gitu. BCL tak tahu. Belum, dia tak tahu. And Ashraf want to surprise Bunga sebenarnya. Dia kata I want to do this like homecoming concert gitu, not Blossom, during that time. And I feel it like let's do this secretly surprise Bunga. Ayo, kita bawa Yuna be the guest and a couple of Malaysian artists. Great. It's just a chit chat, tunggu makanan food kita serve kan. But Allah lebih sayang, tak mahu. Perancangan Allah lebih baik. Ya, betul. Kita hanya merancang betul. And lepas tu, after that I talk to the manager yang kita nak plan the concert actually in September 2019. Tapi waktu itu masih, 2020. Tapi I rasa waktu tu pandemic akan over, but the case become ada variant ni, variant tu. Kenapa September last year? Because I think that it's the first year pass and then Ashraf birthday month, something like that. I want to give back to almarhum. Faham. Arwah. But macam tak sempat apa pandemic and
he is listening to us, he's watching, so yeah, something like that. Baik, 27 hari bulan Januari 2023 bakal menjadi saksi kepada Bunga Citra Lestari yang akan berpersembahan dekat Plenary Hall. So Kalau saya boleh jelaskan kenapa judulnya Blossom, tajuk ya. Ya, tajuk. Tajuknya Blossom. Jadi setelah melalui perjalanan hidup yang tidak disangka-sangka, di tahun 2020 I lost the love of my life. Terus sehabis itu dan pandemic happen to everyone in the world. Jadi kayaknya itu adalah masa-masa yang amat sangat gelap buat semua orang in the world. And for me kayak double, you know, having to go through the grieving process, tapi locked in the house, not being able to, you know, do anything. Tapi di satu sisi itu juga a blessing karena go through the grieving process for me nggak ada distraction dari manapun. Yeah. Nggak diganggu dengan pekerjaan, nggak diganggu dengan orang lain, nggak diganggu dengan I don't have to explain anything to anyone. I just have to deal with myself, the inside. So setelah siap, sedikit demi sedikit kalau orang bilang dari jatuh, saya mulai bernafas lagi, bangun lagi kan, Yeah. and then bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi. Itu semua prosesnya panjang. Dari saya sempat tulis lagu untuk Ashraf for the first time in my life, bisa menulis lagu itu it's a big step for me karena Right. selama ini penyanyi oke saya tidak lagu, saya bantu tapi ini benar-benar from my heart. Lagu itu akan ada di Of course. Baik. Of course. Dan dari situ saya lihat perjalanan saya sampai saya bisa berbicara kalau now I am blossoming. I'm Yeah. ready for a new start. It's gonna be a different life, but it can be beautiful. Yeah. It will be, insya Allah. Insyaallah. Dan kalau di Singapura kemarin sudah blossom, di Malaysia tentunya spesial. Kalau buat saya kenapa spesial? Karena yang hadir saya anggap adalah keluarga saya. Malaysia is always family for me. Dari dulu sampai sekarang, walaupun sekarang Ashraf pun sudah di tempat yang berbeda, tapi buat saya forever this is family. Yeah. Jadi yang menyaksikan adalah orang-orang yang wajah-wajahnya saya kenal, yang memang punya personal relationship dengan saya, yang mungkin sudah tidak saya temui selama ini. This is my first time coming back to KL dan juga pergi hanya sebentar ya di sini. Jadi saya harap di waktu yang nanti saya bisa memberikan sebuah persembahan yang bisa touch the heart, karena pasti rasanya juga berbeda untuk penonton yang ada di Malaysia. Kemarin pun di Singapura ada juga banyak juga yang dari Malaysia hadir ke sana. Tapi of course gonna be different, a little bit different. Tapi karena semuanya ini Blossom ini kan menceritakan tentang perjalanan hidup saya. Dari mulai saya awal karir bernyanyi, terus how Ashraf impact my life, my career, my life, sampai akhirnya di mana saya berusaha untuk berdiri dan bangkit lagi dan bisa blossoming. Jadi itu sebenarnya kalau saya senang bikin sesuatu itu harus ada konsep, harus ada apa yang mau saya sampaikan ke orang yang mendengarkan dan melihat konser itu. Jadi it's like a storytelling for me through my song. So I share my life through my songs. Rugilah kalau siapa tak datang, so dah boleh start Jawa ya. Okey, Yeah. Bunga. Untuk konser ini ya, Blossom ini ya, for me setelah melewati I think the darkest time in my life, konsert ini buat saya adalah pembuktian kepada diri saya sendiri, dan saya harap ini bisa punya impact ke orang lain. Kalau seberat apapun badai yang datang terhadap hidup kita, kita selalu bisa untuk bangkit lagi. So that's what I feel about this concert. Paham. So this is me showing it's not only strength, it's acceptance. To know that life nggak harus selalu naik ke atas, tapi things will happen. Tapi itu bisa diterima, bisa dijalani, dan kita selalu bisa bangkit. Yeah. Kita selalu bisa bahagia, maybe in a different way. Baik, terima kasih. Jawab BCL. konsepnya seperti apa, lagunya berapa banyak. I think lagu mungkin sekitar 21 to 25 songs. Di sini akan bersama with my dancers, with the band. Jadi bukan orkestra, tapi full band. Kalau untuk konsep seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di 2017 itu kan It's Me BCL.
pada saat itu lagi memperkenalkan BCL itu apa sih. Oh, BCL nyanyi juga, BCL juga menari, BCL juga acting. Makanya konsepnya pada saat itu seperti itu. But this is buat aku lebih about my heart and my journey dari awal sampai ke badai, dan sampai badai itu berlalu dan berusaha bangkit kembali gitu. Jadi storytelling sama It's Me BCL storytelling, this will be storytelling juga. Bintang tamu pasti ada, tapi kita belum bisa announce bintang tamu ya. You gotta get the ticket first and then you know the bintang tamu siapa. masih dealing dong. Iya, tapi buat saya konsepnya setiap kali, kenapa waktu itu Reza untuk It's Me BCL, karena setiap bintang tamu yang ada dalam konser saya pasti punya pasti mengisi bagian dari hidup saya. Jadi perjalanan karir yang mana, atau pertemanan yang dari tahun berapa gitu. Jadi pasti ada hubungannya, atau memang ada lagu bersama atau apa. Jadi memang ada kisah tersendiri. Jadi bukan cuma sekedar oh ada bintang tamu ini dia lagi happening sekarang, ayo kita nyanyi sama-sama. It's not really like that. Karena for me Blossom ini apapun konsep saya selalu storytelling. Jadi pasti orang-orang yang ada nanti ada kaitannya dengan perjalanan hidup dan karir saya. Mudah-mudahan sudah terjawab nih. Terima kasih. Karena waktu itu pressure mungkin di Singapura, karena kita belum tahu di Singapura ini yang nonton siapa, marketnya siapa, orang dari manakah, apakah semua dari Singapura, apakah ada dari Indonesia, apakah ada dari Brunei, apakah ada dari Malaysia. Buat aku Singapura pada saat itu lebih menegangkan. Tapi untuk ke Malaysia karena I feel a different vibe gitu. Kalau for myself ya di Malaysia tuh I feel like it is second home. Jadi kalau buat aku sih, aku nggak nervous, aku malah semangat karena knowing di Singapura itu very successful. Aku harap di sini dengan this is my second home, dengan wajah-wajah yang very familiar, dengan family juga ada di sini. Aku harap ini bisa menjadi sesuatu yang even lebih besar lagi. Thank you. Oke, kalau untuk arrangement music itu dengan music director saya, Ronald Stephen. Dia yang juga mengerjakan beberapa dari lagu-lagu saya, dan juga untuk konser di Singapura kemarin Blossom di Singapura juga dengan Ronald Stephen. Tentunya untuk di KL juga dengan Ronald Stephen juga, dia yang responsible sama arrangement music di 21 sampai 25 lagu itu. Terus tadi apa pertanyaannya? Saya lupa. Apakah ada gimmick? Gimmick apa itu gimmick? Gimmick gak ada ya kalau gimmick ya. Cuma it's a storytelling gitu, kayak kalau saya memang tidak terlalu suka dengan gimmick-gimmick ya. Gimmick-gimmick, I don't know what you mean by gimmick, tapi kalau buat saya gimmick itu kayak create something story yang dibuat-buat tapi it's unreal gitu kan. Kalau buat saya concert apapun itu adalah kesempatan untuk menunjukkan saya sesungguhnya seperti apa. Jadi saya sih maunya nggak ada gimmick ya. Cuma memang seperti saya bilang tadi, orang-orang yang terlibat di Blossom, makanya di sini saya juga bersama Iman, karena everyone itu memang ada relationship dengan saya. Gitu, partner kerja, teman juga sudah kenal saya, bukan baru saja kenal gitu, sudah lama kenal dengan saya. Jadi semuanya tuh justru menunjukkan diri saya sendiri yang sebenar-benarnya. Jadi justru mungkin ada cerita-cerita yang mungkin masih kurang paham dari saya, mungkin bisa tahu dari konsep itu. Jadi saya bisa berbicara langsung dengan penonton saya, this is how I feel, this is bagaimana yang saya lewati, ini saya seperti apa. Jadi justru disitulah bisa didapatkan sebuah kejujuran yang mungkin masih membingungkan buat orang-orang. Gitu. Paham? Udah itu ya, ada lagi tadi? Ada lagi? Kita bagi ruang beberapa? Oke. Hai Bunga. Hi, how are you? Oke Bunga, seperti yang kamu bilang. Pasti. Makanya doakan saya bisa menyalurkan emosi itu menjadi sesuatu yang indah nantinya di atas panggung. That's apa yang saya bisa harapkan dari diri saya sendiri, karena it's very personal. Tentunya begitu kita berbicara tentang Ashraf, pasti dari gesture, dari tatapan, dari suara, dari pasti berbeda rasanya. Cuma lagu, kalau tadi tanya lagu baru ya, kalau lagu baru saya juga bingung nih, lagu baru tuh tahun berapa ya? Karena kan kita sudah lama sekali tidak bertemu gitu, sudah lama sekali saya juga nggak ada promo apa-apa di Malaysia. Tapi lagu untuk Ashraf
12 tahun terindah tentunya belum pernah dinyanyikan di depan penonton di Malaysia sama sekali. Dan di Jakarta pun tidak di semua acara saya bisa nyanyikan lagu itu karena membutuhkan kekuatan yang begitu besar untuk bisa menyanyikan lagu itu. Seperti juga mungkin lagu Wanita Terbahagia, kalau teman-teman mungkin tahu, it's a very, I claim myself sebagai wanita terbahagia, and then things happen. Untuk membawakan lagu itu pun berat buat saya. Jadi that's why di Blossom ini saya berusaha untuk bagaimana caranya berbagi cerita mengenai indahnya hidup saya pada saat itu bersama Ashraf. Jadi ya, it's gonna be emotional, but I hope it's gonna be beautifully emotional. You know, like it's not emotional yang tiba-tiba I cannot control myself sampai jadi nggak bagus semuanya. Karena what I want to share is how I felt, and it was beautiful. Jadi itu message yang saya ingin sampaikan ke orang-orang yang menonton konsernya. Iya, Bung Amin, maaf saya mencelah sebelum tuh, sebab alang-alang dapat cerita tentang Allahyarham almarhum Ashraf. Ashraf itu selalu, he's my supporter yang paling besar. Di saat semua orang mungkin meragukan dan sering misunderstood about who I am, Ashraf adalah orang yang selalu percaya dan selalu support. Dan Ashraf selalu bilang kalau I can write my own destiny. You know, he believes in that so much. So itu juga yang membuat saya merasa saya harus bisa berdiri sendiri, saya harus bisa independen. Because this one person that I love so much believes in me that much, I need to believe in myself. Jadi setiap kali saya meragukan diri saya atau saya mendapatkan sesuatu yang gak enak atau orang misunderstood about me, well, this one person love you so much and he believes in you. So I need to believe in myself. Not to prove, but to, you know, untuk bisa melihat diri saya dari matanya Ashraf. Yeah. Jadi itu yang saya selalu ingat setiap kali memulai sesuatu, I can do this. You know, I can do this. I can be independent. I can do this. Karena dia percaya. Dan dia bukan orang yang asal ngomong, dia orang yang very well educated. Dia orang yang amat sangat mengamati orang lain. Dia bilang he believes in me not because he just loved me, but because he was with me for this long time dan dia sudah melihat how much I grow. Jadi saya mesti yakin kayak dia bisa berbicara sama Iman mau bikin konser segala macam kan, berarti kan he have this passion yang push aku untuk bisa reach apa yang menurut dia harusnya aku bisa dapatkan. Yeah. Jadi I push myself juga for me karena aku tahu ini bisa. Dan itu karena Ashraf. Ya, mungkin ada soalan yang terakhir mungkin. Untuk Malaysia. Insya Allah. Makan lebih banyak mungkin. Energi. Iya, anyway, kalau saya boleh juga bilang, saya belum sempat berbicara, even especially di Malaysia, karena ini sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ya ini ya. Itu yang belum saya bilang. Terima kasih atas segala support untuk saya dan untuk Ashraf selama ini, dari teman-teman media ataupun dari masyarakat Malaysia. The love yang diberikan kepada Ashraf dan terhadap saya, it means so much for me. So thank you. Saya belum punya kesempatan, saya memang benar tidak bisa mereply anyone. I was off my phone for months. Jadi ya di sini mungkin tempatnya, karena di sini semua rekan-rekan media, every familiar face di sini, dan juga bisa disampaikan juga untuk everyone in Malaysia. Thank you so much for the love untuk Ashraf dan untuk saya dan untuk Noah, and for the family, the Sinclair family. Thank you so much for the support. Kalau tidak ada support dari teman-teman dari masyarakat Malaysia, di Indonesia pun seperti itu, saya juga mungkin belum bisa berdiri seperti ini sekarang, bisa melahirkan Blossom konsep ini sendiri. So thank you very much. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan, BCL.